makanan dari kecil, makanan yang disenengin sama anak kecil sampai orang dewasa. Dan sangat favorit di semuanya pasti tahu. Acara ini kan kita sengaja kita puter malam hari biar suasananya santai. Dan kita live di Facebooknya Serasan Radio. Kemudian nanti kita rapiin, kita puter di YouTube-nya Serasan Radio. Kanjeng Kunian, sorry, tadi belum ucap assalamualaikum, tadi udah belum Sudah, Pak. Sudah. Waduh, senior nih soalnya. Oke semuanya Kanjeng Kunian, malam hari ini saya perkenalkan di sebelah kiri saya saya panggilnya Pak D. Pak D Dudung Supriyadi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah siapa beliau? Nanti kita akan cerita, tanya langsung. Bocorannya yang pertama adalah beliau ini adalah penasehat paguyupan pedagang bakso Muara Inim dan Tanjung Inim. Oke, penasehat nih. Jadi kalau ada masalah minta nasihat. Masalah rumah tangga bisa Pak De? Alhamdulillah. Semuanya bisa dicakup. Masalah rumah tangga. Termasuk masalah SPP juga bisa. Iya, seluruhnya bisa. Seluruhnya. Oke, dengan Pak D Dudung Supriyadi, beliau adalah nanti deh. Pokoknya pokoknya penting saat ini beliau adalah penasehat paguyuban pedagang bakso Muara Inim. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak D Parno Arum ya Pak D ya. Iya. Assalamualaikum Pak D, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga adalah penasehat paguyuban pedagang bakso Muara Inim. Kita akan tanya sama narasumber kita ini bagaimana bakso itu bisa menjadi makanan favorit di Kabupaten Muara Inim. Dia inilah adalah pelaku-pelakunya. Bukan terdakwa kan Cengkunian. Pelaku itu maksudnya itu yang membuat dan melaksanakan. Dan di sebelah kanan Pak D Parno ada Pak D Hartono. Beliau juga pelaku. Pelaku juga. Pak D Hartono di ini sebagai apa kita Pak D? Paguyupan? anggota. Jadi ada kepala saya dan ada anggota. Nanti kita tanya keluhan-keluhan anggota. Jangan keuntungan, keluhan dulu. Oke semuanya Kanjeng Kunian, 2 sesi kita akan mulai aksi acara kita malam hari ini. Kita ke Pak D Dudung Supriyadi. Pak D ini adalah juga Babinsa ya Pak D? Betul, Pak. Babinsa di ini nanti beliau yang menjelaskan langsung. Oke Pak D, bagaimana ceritanya bisa menjadi awal bisa terbentuknya paguyuban pedagang bakso ini? Silakan Pak D. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya mulai dari awal kisah cerita kenapa terjadi organisasi di wilayah Muara Inim ini terbentuk paguyuban pedagang bakso. Ya awalnya dulu memang untuk seluruh pedagang bakso itu tidak punya persatuan. Jadi beliau itu ya yang di Tanjung, di Muara Inim. Jadi seandainya ada permasalahan masih bingung. Tidak ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan. Singkat cerita, sering terjadilah permasalahan di wilayah kita ini. Akhirnya saya kenal dengan rombongan penjual bakso ini, saya dekati kan. Saya kenal, mulailah saya mengenalkan diri, terjadilah akhirnya mereka setiap ada persoalan sering minta bantuan ke saya. Alhamdulillah dengan keikhlasan saya karena membantu, akhirnya hampir seluruh pedagang bakso mengenal saya gitu Pak. Mulai permasalahan dari segi bentuk lalu lintas yang mungkin kecelakaan ataupun yang mungkin mengalami kriminal ataupun yang mungkin mengalami permasalahan yang sering dihadapi oleh para pedagang. Karena pedagang bakso ini Pak ya, tidak semuanya di warung ataupun di tempat. Nah, ada yang mereka punya usaha memang warung kan. Dia sudah menetap, dia sudah punya tempat dan bisa mengolah di tempat sendiri. Tetapi ada juga yang mereka keliling,
pakai Keliling ini ada dua macam Pak ya. Yang pertama keliling menggunakan sepeda motor. oke. Nah, tapi ada juga yang keliling masih pakai Gerobak. gerobak dorong itu Pak. Ya, jadi ya situlah kronologisnya terbentuknya paguyuban ini. Akhirnya kami terbentuklah kumpul di suatu tempat untuk membicarakan agar kita punya paguyuban. Nah, Tahun berapa itu Pak De? Itu? kurang lebih antara tahun 2017-an lah, sebelum Covid. Nah, sebelum Covid. Nah, sebelum terjadi Covid itu sudah mulai ada paguyuban. Nah, itu termasuk gelombang pertama, Pak. Gelombang pertama kita akhirnya terbentuk paguyuban itu hampir berjalan untuk gelombang pertama itu 3 tahun. Oh, oke, 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun nyambung untuk saat ini masuk gelombang kedua gitu. Jadi paguyuban ini selain yang dilaksanakan silaturahmi, kita juga membentuk arisan. Oh, arisannya Nah, arisan itu ada yang untuk kembali ke kita, ada juga yang untuk sifatnya dana sosial. Dana sosial. Kemudian ada juga dana kas gitu. Kita kelola. Jadi apa gunanya dana kas dan dana sosial ini? Jadi kalau seandainya di anggota paguyuban ini ada anak ataupun keluarga dari anggota paguyuban yang mungkin sakit, Ya. nah itu dapat bantuan dari paguyuban ini. Ya. Paguyuban ini kurang lebih kalau sakit itu dapat bantuan 1 juta. Kemudian kalau mereka meninggal itu dapat 1.500.000. Sampai saat ini ada berapa anggota kita? Hampir kurang lebih antara Tanjung Muria ini kurang lebih 150-an lah Pak. 150, kalau dia punya suami istri 300, Iya. dia punya anak 600, Iya. Masya Allah. 2029 harus dirangkul. Bisa. Yang mungkin punya apa ya harapan ke depan untuk mencalonkan diri boleh merapat. Harus rangkul. Harus- Tapi setiap pertemuan harus makan menunya harus bakso. bisa membimbing kami juga, bisa Iya. siapa tahu kan. Nah itu Pak De, maaf Pak De, kalau untuk menjadi anggota kita satu daerah atau harus satu daerah dulu? Apa misalnya rata-rata kan, maaf nih, kita kan rata-rata dari Jawa semua nih kan? Untuk sementara ini kita memang daerah Pak. Oh, pernah. Jadi paguyuban bakso yang kita adakan ini mayoritas kita dari Wonogiri. Wonogiri. Iya Pak. Wonogiri Kabupaten ini Wonogiri, Jawa Tengah, Jawa Solo. Solo. Wonogiri ini bisnya apa yang paling ngetop tuh? Banyak Pak. Banyak. Banyak. Gajah Mungkur, terus Gajah ini Mungkur Sri ada. Dewi, Sri Dewi. Di Dewi ada. Dewi Sri. Yang Dewi sekarang- Sri, Dewi Sri, Sri. Sekarang yang paling ngetren sekarang ini Rosalia Indah. Rosalia itu ke Wonogiri ya, iya. Itu termasuk Oke. itu andalan rombongan bapak-bapak ini kalau mau Iya. pulang, mau kembali ke sini itulah Oke. andalannya Rosalia Indah. Keren. Selamat malam untuk pengurus Rosalia Indah yang di mana? Samad. Jalan Samad. Samad, ya. 2 minggu yang lalu ke situ cerita dia dulu penggemar Sasan Radio. Mas apa namanya? Siap. Oke, sekarang dengan kita ke sebelah kanan saya ada Pak De Parno Arum Pak De. Iya. Kanca Kunian, kalau Kanca Kunian suka ke pasar Muara ini ya Pak De, Iya. di sebelah kantor Pegadaian, Pasar sayur. pasar sayur Nah, namanya, pasar depan sayur Pasar sayur. Pegadaian itu ya. Pegadaian. Di pagar. Ada apa tuh, bakso Gajah Mungkur, Bakso Solo. bakso Solo. Nah. Oke, nih orangnya. Yang sering kasbon buruan. Oke, Pak De, gimana awalnya Pak De bisa usaha bakso ini? Dari tahun berapa kalau ini ya? Saya kesini dari tahun 2013. 2013. Iya. Termasuk masih baru Pak. Iya. Ngerintis dari keliling, bakso Bakso, keliling, oke. dorong gerobak sampai sekarang nongkrong lah istilahnya, Nongkrong. nongkrong di pasar itulah. Mangkal ya? Iya. Oke. Cuman gerobak masih dibawa pulang. Oh, Kalau berangkat dari jam 3 subuh. subuh, Oh. kira-kira jam 8 jam 9, alhamdulillah Habis sudah habis, Heeh. balik balik istirahat tidur ya. istirahat. Live TikTok nggak? Tapi zaman belum ada Pak De. Belum Pak. Oke, nah itu pindah ke ini Pak De, mulai pindah ke mana?
ke apa, Pangkalan. Pangkal sekarang ini Pangkal di pasar. tahun berapa kita? Dari pokoknya penggusuran pasar tahun berapa ya? Tahun Oh. 2017 atau 18. 2017 Iya, itu. tadi itu. Nah, Oh. itu ini ditertipin langsung pindah ke pasar Semea lah, Semea. Oh, Semea ya, benar Nah, Pak Ade. Berarti para alumni Semea Iya. Pasar. pasar pasti tahu nih dengan beliau. Pak Ade waktu itu kan awalnya jualan bakso pakai gerobak, Iya, keliling. keliling. Rutenya masih ingat Pak Ade yang sering Rute dilalui? kalau dari Pelitasari ke Tangsi. Mm-mm. Tangsi langsung ke Dusun Marainim, Rumah Oke, Tumbuh. Rumah Tumbuh. Jam itu bisa seharian? Dari pagi, Pak. Pagi ya. Saya berangkat dari setengah 8 Mm. ya sampai kadang habis bisa Baru balik. balik. Ya, Itu rutin setiap hari Pak Ade. rutin setiap hari. Nah kemarin gini Pak Ade, untuk apa tuh pengolahan apa tuh pengolahan Proses pembuatan proses bakso. pembuatannya Pembuatan. itu Pak Ade kerjain sendiri. Sama istri. Oh sama istri. Oke. Iya. Oh. Kalau proses pengolahan, kalau jualan yang sekarang ini saya prosesnya sore. Oh sore, oh, Iya. oke. Jadi pagi itu tinggal beres baru berangkat ke pasar itu. Mm-mm. Tapi kalau prosesnya pagi nggak keburu, Nggak buru, berangkatnya jam 3. Nah kalau yang sekarang kita makan dari jam berapa kita buka? Yang sekarang Sekarang ini? dari jam 3, Pak. Jam 3 subuh. pagi. Pagi. Oh 3 subuh. Iya. Enggak, kalau ini jualan baksonya? Iya, Jualan itu. Iya, itu. Jam 3 itu. Oh jam 3 Pak Ade udah buka? Iya, udah. Oh ya pasar pagi udah buka Pak Ade. Udah, Iya. Pak. Subuh itu udah buka ya. Udah. Jadi Kanci Kunian yang main nonton bola berarti bisa Bisa, mesen. bisa. Yang nonton Bisa. bola hari ini buruan pesan ke situ. Bisa borong, Konsumennya, ya. konsumennya orang-orang habis nonton bola. Oh ini gitu. anak-anak yang suka begadang ini kan Oh, oke. Jadi jam 3 subuh sampai tutup di jam jam 8, Malam, kadang ya? jam 9 pagi, Pak. ini Kanci Kunian ini kita harus hebat di narasumber kita. Cuman jualan jam 3 sampai jam Iya. 8 pagi. Setelah jam 8 tutup. Tutup. Maaf Pak Dik. Setelah itu apa Pak aktivitas Pak Dik? Istirahat aja, Pak. Enggak ngoyo Pak Dik. Buat proses sore proses lagi. Oke, soalnya kurang. Ya, jam 3 sore. Sehari berapa kilo Pak Dik? Ya kurang lebih dari 10 kilo. 10 kilo ya? Iya. Nah kemudian gini Pak Dik, jenis-jenis baksonya apa aja? Jenis-jenis baksonya? Ada bakso urat, bakso telur, Mhm. itu aja. Harganya Pak Dik? Harga 10.000 10.000 sampai sampai 18.000. berarti Kanci Kunian yang males makan siang beli baksonya masak nasi makan nasi. Oke, Pak De, apa nih kendala bukan kalah, apa nih niat awal ketika bergabung di paguyuban pedagang bakso ini? Ya, niatnya saya dulu kerja di pabrik di PT di daerah Jakarta, karena saya sudah resign dari pabrik itu langsung terjun ke ini Muara Enim sini, langsung ikut jualan bakso. Pokoknya intinya ya seneng. Pak De, siapa yang ngajak Pak De ke Mas Umur ini? Kenapa milih Morainim gitu loh? Iya kan? Dulu Dari Jakarta harus ke sini ngapain gitu loh? dulu ibu mertua sama bapak mertua kan masih di sini, Pak. Jualan bakso juga. Jualan bubur awalnya. Mengikuti jejak nenek Jadi moyang. saya ngikutin jejaknya. Oh justru orang tua Pak De itu udah di sini. Iya. Oh, berarti Pak De Tua. lahir besar di sini dong awalnya. Enggak, Lahirnya di Jawa. Lahir Jawa. Oh gitu. Oh berarti kakek mertua masih ada di sini waktu itu. Sekarang udah enggak, Udah udah enggak. pensiun di Pensiun. Jawa. Kalau yang mertua yang laki udah meninggal Meninggal. Nah waktu di Jakarta kerja di pabrik di daerah mana? di daerah Cilengsi. Oh Bogor. Cilengsi, Bogor. Oh, keren padahal situ Pak De. Iya. Gimana rasanya Pak De? Kerja dengan orang sampai sekarang usaha sendiri. Jauh, Pak. Lebih enak usaha sendiri. Inti dia. Sudah tahu untungnya. Kalkulator ngitung udah Iya. angkanya lewat terus. Tiap Sehari berapa tuh udah tahu deh, Pak. Tiap hari megang duit, Pak. Jadi Kanci Kunian mudah-mudahan yang malam hari ini sempat menyaksikan live-nya kita. Ini inspirasi bagus untuk kita semuanya. Jauh lebih enak kerja sendiri daripada kerja sama orang. orang. Iya. Apalagi kalau dagang, usaha ya tadi ya. Oke, mudah-mudahan
bisa menginspirasi para kanci itu semuanya. Nih yang saksi hidup nih. Oke, sekarang anak kita ada berapa, Pak? 5, Pak. 5 yang paling besar sudah. Yang nomor 3 udah nikah. Oke. Yang nomor 1 nomor 2 belum. Sudah ada yang ikut usaha Bang? Di sini. Usaha bakso ya anak. Iya. Ah. Ngikut. Yang ini Ada. jualan bakso semua, Pak. Oh, di Yang mana? udah nikah itu ngikut suaminya jualan bakso juga Di mana di tuh? Tanjung Jambu. Tanjung Jambu, Iya. Jambi. Sini. Lahat sini. Arah Oh Lahat. lah. Nah, Tanjung Jambu, Jambi. Bakso Wonogiri itu ya. Oke. kalau yang nomor 2 ngikut orang tapi ya jualan bakso Bakso. juga di Lahat. Lahat, oke. Yang nomor 1 di Bengkulu jualan bakso juga. Oke. Nah, Pak Ade pakai nama bakso Bakso Solo. Solo. Kenapa pakai nama itu, Pak Ade? Ya dulu kan mertua saya gerobaknya itu Pak ditulisin bakso Solo, jadi saya ngikutin. Oh. Oke. Nah, Istilahnya jadi penerus. penerusnya ya. Iya. Iya, warisan. Warisan. Nah gini Pak De, maaf Pak De, kalau masalah nama Pak De, selama ini pernah nggak ada terjadi apa ya, maksudnya tuh antar sesama pedagang bakso nih, oh itu kan nama aku, kok Enggak, pakai-pakai belum. gitu, Alhamdulillah Nggak tidak ada. ada. aman-aman aja ya. Semenjak ada paguyuban ini, alhamdulillah seluruh pedagang bakso itu tidak ada yang clash ataupun cekcok, mereka rukun semuanya. Mbak Binsa yang ngurus. Padi. Oke, keren-keren. Jadi Kancu Kenian kita teruskan lagi dengan sebelah kanannya Pak De ini. Mau Pak De? Pak Hartono. Nah, Pak De Hartono ini di mana nih ceritanya? Ihwal tahun berapa nih kita lahir besar di sini atau baru masuk masuk Muara Inimnya? Masuk Muara Enim tahun 2001. 2001 zaman itu, saya masih nakal tuh. Saya masih 2001. masih muda. Jadi gak ingat jadinya. Jadi, sebelumnya di mana gitu? Di Tanjung, Pak. Tanjung Mas? Di Tegarjo. Loh. RT2. Tar dulu. 2001 masuk Muara Inim, sebelumnya di Tanjung Inim. Iya. Berarti merantau ke sini. Merantau ke sini tahun 2001 langsung di Tegarjo. Oh, merantau masuk Muara Inim. Itu Tegarjo pertama, 2001. Iya, 2001. Sebelumnya dari Jawa? Dari Jawa merantau di Pekalongan, Oh, di Pekalongan. Sudah usaha bakso. melok uang. Belajar bikin bakso. Usia berapa waktu itu, Pak? Waktu itu lulus SMP, Pak. Lulus SMP? Sekitar umur 16 Mulai an. 16 lah, belum bisa pacaran. Belum. Belum bisa. Masih bujang gitu. Melok uang kira-kira 5 tahunan lah. Oh, Di di Pekalongan. Pekalongan. Baru kita ke Baru ke Tanjung Inim. Tanjung ini. Tanjung Inim Tegarjo di sebelah mana gitu? Di RT2. Oke. Tempatnya Mbah Jumiran kalau Oh, nggak Jumiran, salah. ya. Itu langsung dagang bakso. Jualan bakso itu masih melok kakak. Oh. Melok kakak dibikini dagangan suruh jualan awalnya. Setelah bisa jualan sendiri suruh giling diri, bikin diri. Oh, gitu. Nah, gini Pak De. Berarti kan kita apa tuh namanya usaha kita kan turun temurun ya. Ini kan malah diajarin suruh giling dewe. Iya. Dikasih ilmu. Tidak mana ngomongnya. Pertanyaannya tuh mungkin berarti tidak pelit ilmu. Tidak. Oke. Nah, kalau dengan uang lain? Sama wae. Otodidak Tidak. gitu ya, ilmu Oh. ini melihat ada gitu. Otodidak ilmu. Sebenarnya kalau tukang-tukang bakso ini rata-rata otodidak semua. Otodidak semua. Ini resep itunya, resep kunciannya. Di kuah itu, Pak. Di kuahnya. Oh, di kuah, nah, itu, itu. Pak. Kalau Aku bahasa takut itu. Iya. bakso itu sebenarnya gini Pak ya. Resepnya di Di kuah. Uang pertama di kuah kali dan kan yang penyajian. Oh, Nah, oke. itu. Yang dimakan bukannya baksonya, pasti kuahnya dulu. Kuah dulu. Oh, itu. Penyajian. Oke, oke. Bakso itu nomor 2 biasanya. Sebalik dengan aku, kalau aku baksonya kenyang. Karena kalau proses Biasanya bakso, kuahnya Pak, dulu. waktu penggilingan itu bumbu sudah. Oke. Sudah saat bumbu itu sudah ada gitu. Oh. Tergantung kita permintaan pesan sama tengah pabriknya tuh. Ah. Pak, tolong jangan asin. Pak, ya kayak itu gitu tuh sudah. Dagingnya bisa di order seperti itu ya. Oke. Iya, order gitu. Nah, kemudian Pak De pindah ke sini 2001. Itu mulai ini ngelanjutin usaha dari ke mana yang bakso di Tanjung ini pindah ke sini. Yang kita sini. Sekarang kita di mana kita? Sekarang di Air Lintang, di Jalan Kira Permaja, RT2. RT2. Kancu Kunian beliau di Air Lintang
Nama baksonya? Bakso Pak Dino. Wah, Pak Dino. Harganya berapa kita udah? Harganya murah Pak, 15.000, Sampai 18.000. Ada yang ini bakso komplit itu 35. 35 ya. Kanci Kunian tadi beliau cerita ada spesial baksonya. Bakso tumpeng. Bakso tumpeng. Cak mana cerita itu ngapa? Bakso tumpeng. Apa kelebihannya dia Bali? Bakso tumpeng itu isinya telur ayam sikoknya. Isinya urat. Oke. Ada cabenya. Harganya? Harganya 15.000. 15.000. Pak De, sama enggak perjalanan Pak di dalam merintis usaha ini dengan Pak De Harum tadi itu? Maksudnya dari keliling dulu. Ya sama wae, Pak. Di- Keliling itu dari tahun 2001 itu dulu masih keliling ke arah rumah tumbuh. Di Merinime arah rumah tumbuh. Lawaran. Habis itu sekitar tahun 2008 tuh mulai pakai motor agak jauh dikit. Oh. Keliling ke Muara Gula Lama sama Hujan Mas Lama. Oh, tapi tinggal sudah di Morini. Iya, sudah. Jauh terus kemudian. Habis itu terakhir entah tahun berapa tuh Pak waktu di Tumbur. Itu terakhir jualan. Ada kisah keliling. saya Mas. Oke, Jadi ada kisah Mas ada Tono kisahnya. ini kenal saya itu karena pernah terjadi kecelakaan Kecelakaan di depan Koramil samping rumah sini. dinas bupati kita. Oh, keramel kita. Iya. Oh, no. Jadi ketabrak. Oke, Nah, saya tahu yang nabrak, ya sudah. Sekarang Mas Tono pulang aja. Maksudnya yang bisa diselamatkan. Nah, saya juga kenal sama orang Ya. Tumbur nih. Oh. Nanti urusan biar saya urusi. Ya itu. Sudah Bapak tenang di tempat, di ke rumah. Kalau merasa tidak sehat diobatkan. Oke. Kalau memang ini, jadi saya urus. Akhirnya saya panggil orangnya, saya kumpulkan di rumahnya, saya ketemukan, akhirnya terjadi kesepakatan lah mereka membantu meneri kendaraannya sama mengganti rugi bakso yang tidak dijual tadi gitu. Yang nabraknya cewek apa cowok tadi? Yang kebetulan nabrak itu cowok. Ya. Saya kenal akrab juga yang nabrak itu kebetulan. Kita tuh nanya itu kan biasanya Pak Biasa, Dire. iya, Pak, betul. Waktu itu nak berangkat Kalangan kalau enggak Iya. salah. Oh, gitu. Jam 8 Berangkat pagi. Kalangan. Ya. Oh, masih pagi ya? Masih pagi baru Masih nak pagi. berangkat. Masih jualan. ingat Pak De waktu itu zaman itu berapa kilo Pak De bawa dalam motor itu? Apa? Dalam motor kurang lebih 6 kiloan, Pak. 6 kilo ya? Ah, ah. Nah, berarti 2000 berapa tuh? Kita masih ingat? Sekitar Sekitar 7 tahunan lah. 7 Pak. tahun yang sebelum Covid Pak ini. Oh, sebelum Covid Covid. betul. Awal itulah akhirnya ini ya, bergabung ya, di komunikasi. Oke. Akhirnya dia langsung punya tekad untuk buka sendiri di Simpang Oh, itulah. benar-benar mangkal itu ya. Dia juga 2 kali pindah juga Pak di situ tuh bakso tuh. Awalnya di tempat pertama dia mau dibangun pindah ke tempat yang lain lagi Oh, sebelahnya. sebelahnya, Gitu. oke. Alhamdulillah sekarang menetap ya. Terus Alhamdulillah lumayan sudah pengajuan. udah bagus ya. Sudah bagus ini. Sudah bisa Sudah bisa. Sudah bisa manajemen. Oke, semuanya Kancu Kunian seru ngobrol dengan pelaku usaha bakso di Kabupaten Muara Enim yang merintis awal karirnya, merintis usahanya dari bawah, dari gerobak, motor, dan alhamdulillah sekarang udah punya tempat makan sendiri. Kancu Kunian, kita akan kembali lagi di sesi kedua, akan ngobrol lebih seru lagi karena masih banyak yang pengen kita tahu, dan sesi pertama ini nggak terasa udah 30 menit. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kanci Kunian, kembali lagi kita di acara Manjangin Cerita malam hari ini. Para apa ya namanya, orang-orang hebat yang tergabung di dalam paguyuban pedagang bakso Muara Enim dan Tanjung Enim. Ini Pak De Dudung. Siap. Ini kenapa pakai nama paguyuban pedagang bakso Muara Enim Tanjung Enim? Di luar ini tidak boleh melok. Boleh Pak. boleh. Sebenarnya ada juga lahat juga ada. Oke, maaf. Kita lahat juga ada lahat. Ada. Oke. Jadi kita sebenarnya untuk wilayah untuk yang bergabung tidak wajib harus tinggal di Muara Enim atau di Tanjung Enim deh. Betul Pak, tidak wajib ya. Oh ya.
Cuma untuk saat ini untuk lahat kan hanya sebagian. Oh gitu. Yang sudah tergabung tuh, tapi dia ada yang dari lahat. Oh dari lahat juga ada dia ya. Jadi memang nah kemudian gini balik tadi kan untuk menjadi anggota nah, itu ada iuran atau enggak Bali? Enggak. Kalau Gratis, kita tidak ada, Nggak ada ya? tidak ada dipungut. Mm-mm. Cuma kita memang menyiapkan setiap pertemuan itu ada kas dan uang sosial. Gitu. Oke. Sebagian besar Pak De, pedagang maaf di pedagang bakso ini keluhan utama mereka yang selama ini pernah di ini apa ya yang menjadi Ya terkadang gini. kendala utamanya biasanya. Yang menjadi kendala nih kita nih sering ada orang apa ya? Kayak seperti contoh kadang sering diadakan di Tanjung katanya bakso nih menggunakan ini menggunakan itu berita-berita itu, hoax isu isu hoax. ya Itu gitu. persaingan antar pedagang atau memang orang Bukan, apa tuh Pak De? tidak sebenarnya itu Setelah diselidikin kalau diselidiki hanya orang iseng ternyata. malah kejahatnya Iya. Yang nggak bertanggung jawab. Contoh Bisa. pernah di Tanjung dulu Iya, Tanjung pernah terdengar. dibilang bakso menggunakan daging monyet. Monyet adalah sarang. Secara logika, secara logika saja, Pak. Siapa yang mau nyari daging monyet itu? Nangkepnya susah. Logikanya, Nangkepnya lagi susah. nyarinya susah, nangkepnya susah, apalagi ngolahnya, Pak. Oke, benar. Dia tuh apa mau lengket apa bersatu Iya. dengan tepung atau gimana kan tidak mungkin, belum tahu, belum ada sejarah gitu, Pak. Nah, dibuat berita kayak itu, begitu dikejar, diklarifikasi, ternyata iseng. Iseng. Nah, itu berdampak ya bagi Sangat berdampak orang yang dituju, Pak. Oh. Nah, biasanya memang dia itu yang dikejar tuh bakso-bakso yang luar biasa, yang rame gitu. Pak. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi terkadang melalui media sosial kan. Nah, media sosial Oh, kayak gitu. gitu. Pak. Oh. Jadi diisukan ada Menggunakan bahan-bahan yang daging lain. ini. Ada yang dari tikus lah kan kayak Oke. gitu. Padahal ya apakah mungkin kita saja melihat saja jijik masa kita nak gunakan itu. Logika enggak bisa. anak ngolahnya itu tadi. Jadi terkadang mereka ini pintar Pak, ngolah media sosial, ngambil gambar, ngambil video dari lain, Oke. dimasukkan ke situ. Berita hoak lah kalau zaman modern sekarang. Oke, ini. Oke, sip. Nah, ini Pak Ade juga pernah ngalami hal itu, Pak? Persaingan Pernah, itu, Pak. apa tuh iseng apa tuh dampak dari uang-uang yang iseng ini? Ya palingnya itu tadi Pak. Kalau dampaknya sih iseng kena. yang Hmm. karena orang-orang nggak bertanggung jawab itu tadi, jadi Sepi dampaknya. seakan-akan kan mau menjatuhkan harga diri Harga tukang diri, bakso oke. kan Ah, gitu kan. iya. Jadi apa istilahnya? Akhirnya kan yang tukang bakso itu juga sepi semua, nggak cuman di Muara ini, langsung Iya, drop langsung ya? down. seluruh Indonesia jadi sepi. Oke. Kan karena itu udah viral. Iya. Oh, jadi wong ngeri-ngeri makan. Iya, ya? jadi udah ngeri duluan jadinya ini lama. Nanti jadi sepi itu lama, Pak. Proses lama. Biasanya hampir setiap tahun sekali itu pasti ada. Pasti ada. Oh, Pasti oke. ada. Setahun sekali pasti. Ada. Iya, ada. Makanya Pasti saya ada. yang saya kejar Biasanya. Pak, yang pertama saya melaporkan ke sesuai jalur hukum kan. Mungkin pemerintah apa wilayah hukum setempat. Kalau di Tanjung mungkin Polsek kan, saya laporkan ke situ. Dicek oleh pihak Polsek, kemudian kita turunkan tim kesehatan, dicek oleh Ya. tim kesehatan, itu kan. Dicek sesuai di labor segala macam. Ternyata tidak ada. Oh. Kan disitulah ketahuannya isengnya. Mm-mm. Baru kita perdalamkan oleh pihak hukum tadi. Ternyata hanya iseng jatuhnya. Itu nah. Iseng yang merugikan banyak orang. Iya. Ujung-ujungnya kalimat maaf itulah Pak. Kayak gitulah. Nama saya ini saya minta maaf. Itu yang memang sering terjadi. Klarifikasi. Kalau menjatuhkan sangat menjatuhkan. Iya. Gitu. Paling enggak dia itu tukang bakso itu kalau sudah ada kayak gitu minimal tuh 1 bulan itu berguyur. Berguyur. Baru mulai Bisa normal lagi. normal lagi gitu. Yang merangkak.
Merangkak lagi jadi. Setelah mulai ada klarifikasi dari pihak hukum, ada klarifikasi dari pihak dinas perdagangan bahwa menyatakan halal dan memang tidak menggunakan barang-barang lain, baru mulai lagi. Nah gini, terus malah gini Pak De, kan ada makanan halal ya. Iya. Nah, Sertifikasi. nah itu apa tuh pengolahan bakso daging bakso kita ini selama ini tuh maaf nih, maksudnya tuh kan benar-benar kita jaga kan Betul. bahan yang ini benar. Nah, untuk pasokannya, maksudnya tuh bahan kita pasokan selama ini kalau untuk Muara ini kita bisa dari mana dagingnya? untuk dagang rata-rata mereka sudah punya langganan yang memang sudah dipercaya gitu. Oh, Di pasar daging, di Pasar pasar daging. ayam, Oh. sudah ada langganan sendiri-sendiri. Oke, yang sudah memang kita Iya. memang kita percaya ininya ya. Jadi Kance Kunian kalau ternyata para dagang bakso Muara Enim ini benar-benar menjaga kualitas dan dijamin halal. Jadi kalau nanti di luar ada isu segala macam, jangan percaya itu hoax gitu. Oke, Pak De, kita waktu awalnya maaf dulu pakai gerobak kayak jualan. Iya. Tahun berapa Pak De? Dari tahun 2013. 2013 berarti sekitar 13 tahun yang lalu. Iya. Pak De masih ingat enggak? Siapa yang nggak ngebon zaman itu? Enggak ada, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak De kalau boleh tahu siapa Pak De? Pelanggan favorit Pak De? Yang orang-orang inilah, orang hebat di Merinim ini. Banyak jadi nggak ingat. Oh, jadi nggak ingat. Kalau Pak D ini memang melayani khusus pedagang, Pak. Jadi pedagang di pasar itu kan. Iya, pedagang oke. pasar ya. Mungkin yang mereka tuh pagi malam belum sempat sarapan, nah dia yang nyiapkan itu gitu. Pak. Oke. Dia pintar membaca situasi dan kondisi. Makanya jam 3 sampai jam Ya, 8 jam tadi. 8. Masya Allah, keren. Memang berbagi rezeki. Nanti ada yang melanjutkan Ah. jam 8 sampai jam berapa kayak gitu. Oh, Sirkulasi berjalan itu. jalan ininya terus apa tuh perputaran Perputaran, ininya. Iya. bergantian rezeki kawan gitu. Oke, sip. Oke, nah sekarang dengan ini Pak siapa? Tarno. Pak Tarno nih. Tadi anak berapa sekarang kita? Anaknya 2. Yang paling besar Paling besar kelas 3 SMK. SMK. SMK 2 Marani. SMK 2 Marinim. Sudah diturunkan ilmu untuk Baru belajar ini, baru belajar jualan. jalan. Oh, Kalau oke. bikinnya belum. Oh, jadi Kan maaf. masih sekolah. Belum Berarti dia bisa. pulang sekolah bantu Bantu kita jualan. untuk ini. Oke, jadi Kance Kunian alhamdulillah rezeki bakso nyampe ke anak-anak ini. Nah, gimana gini? Tadi ada pengalaman seru tadi, Iya. ya kan yang jualan Iya. sampai di ini apa tuh mengalami musibah, ya kan? Yang paling jauh, Pak De pernah kemana jualan bawa motornya? Ini Gunung Megang. Lumayan juga. Gunung Megang. Pergi jam Pagi jam 5. subuh balik. Baliknya itu ke Gunung Megang itu cuman nganter bae. Oh, oke ya. Nah, cuman nganter bae. Paling sekitar jam 9 lah nyampe rumah lagi. Oke. Nyampe rumah, berangkat lagi jualan, balik sore. Oh. Buka cabang gitu. Oke. Pesenan. Pesanan di itu Di ya Gunung di Megang. Megang. Dulu seminggu tuh 3 kali kalau enggak salah. Hmm. 3 kali nganter ke Gunung Megang. Antar ininya. Oh. Nah tadi itu Pak masalah yang apa tuh bahan daging ya. Daging. Nah itu kalau tadi sempat kita ngobrol tadi kalau misalnya daging kan harga daging kan Naik turun. naik turun itu gimana apa ya namanya? Mungkin nggak ketika daging naik kita juga jualannya Ya, Apa- menyiasatinya gimana? menyiasatinya gimana? Masih standar kalau Pak, harganya masih tetap, cuman baksonya dikurangi dikit. Oh. Nah, porsinya ibaratnya kalau yang besar 1 yang kecil 5, jadi yang kecil Oh, dikurangi oke. 1 jadi 4. Jadi harga tetap. Harga tetap ya. Harga tetap. Porsinya isi porsinya yang dikurangi ya. Porsinya dikurangi. Oh, Kurangi oke, dikit. sip.
Jadi Kanci Kunian menjaga kualitas itu namanya. Iya. Seru. Kalau dinaiki harganya pasti pelanggan lari. 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 Pak Adi pernah dapetin pelanggan yang dari Tanjung ini datang ke sini? Banyak Pak, banyak. Masih ya. Tanjung ini, Ah. Karangraja, daerah Rindam ini banyak. Oh, oke. Mereka kalau pernah Pak Adi ngajak ngobrol, apa yang bikin mereka Jarang-jarang ngobrol Pak. Kalau sempat. Kalau akrab baru ngobrol ya. Oke, jadi Kanci Kunian kalau lidah udah cocok ya, Mm-mm. lidahnya udah cocok. Tadi Pak Adi tadi ngomong bakso itu kuahnya yang paling ini ya. Ya awalnya kuah. Tapi jangan kita tanya bahaya rasio. Rahasia perusahaan Rahasia masing-masing. perusahaan. Iya, betul. Oke. Sekarang rutin pulang ke Jawa gitu? Ini kalau pulang ke Jawa biasanya kalau liburan sekolah Pak. Oh di bulan sekolah. Yang maksudnya agak panjang dikit lah. Maaf Jawanya kita di Wonogiri, Jawa Wonogiri, Tengah. Pak Adi juga. Wonogiri. Wonogiri, Pak Adi juga. Wonogiri. Belum Suki. Ya. Wonogiri. Oke. Nah, oke, kemudian gini ke Pak Darum nih, Pak Adi. Ini kan sekarang bergabung di Paguyupan ya. Kita tadi juga cerita tadi kalau ya, apa tuh orang kalau apa kawan-kawan bergabung apa tuh Paguyupan. nggak ada apa tuh nggak pakai iuran, nggak pakai ini. Gimana rasanya nih? Gimana rasa maksud gini? Rata-rata kan di sini orang dari Wonogiri kan? Iya. Rata-rata lain. Itu pas kumpul tuh rasanya gimana? Kalau menurut saya Pak, kalau di paguyuban ini, kalau saya merantau di mana-mana kan ngadain paguyuban, Oh. arisan keluarga ya. Heeh. Tiap bulan sekali. Itu kan bukan masalah arisannya, bukan masalah kita bayar arisannya berapa, iurannya berapa. Kerukunan. Yang penting kerukunannya kita silaturahmi setiap bulan. Seandainya kita nggak ngadain kayak gitu, misalnya kita ketemu tukang bakso, oh itu tukang bakso dari mana, kita nggak kenal. Oh. Setelah ada paguyuban ini kan di mana-mana kita jadi kenal Pak. Jadi Ini yang dianggap- dari Tanjung, ini yang dari Lahat, ini Muara Enim, jadi kenal semua. Jadi kita ngerangkul Menganggap persaudaraan. saudara semua, Oh, saudara gitu. Oh, jadi ya bisa kenal sesama pedagang baksonya, Iya. kenal sama keluarganya, sama saudara-saudara terus ya. Belum ada arisan ini kan kenalnya cuman yang Muara Enim ini ya, cuman sebagian. Sebagian itu. Kalau setelah ada arisan keluarga ini, ada paguyuban ini kan semua jadi kenal kita. Gitu. Yang Jadi- jelas kalau dampak positifnya Pak ya, kalau kita ada paguyuban ini ya sangat membantu. Yang pertama, mungkin kalau kita ada musibah, ada Iya. rekan-rekan, itu yang pertama yang pasti kita rasakan tuh betul di situ Pak. Karena kita namanya perantau kan. Perantau. Perantau tuh terkadang tidak punya keluarga. Iya. Siapa keluarga kita? Yaitulah paguyuban tadi itu. Itu yang sangat terbantu sekali. Jangan apa? Batang kara. Iya. Yang pantang kara itulah. Benar Masya Allah. Kalau pertemuan arisan menunya Menunya tergantung masing-masing tuan Oh. rumah. Sukarela. Sukarela. Ininya istilahnya. Yang jelas kita setiap tuan rumah itu ada dananya. Oke. Ya kan, dibantu oleh paguyuban gitu. Terserah yang tuan rumah mau menyediakan apa sesuai lidah masing-masing. siap. Keren. Jadi ini ya tuan rumah masing-masing ya. Iya betul. Oke semuanya Kanci Kunian di ujung acara sebelum kita tutup kita pengen dengerin dulu apa namanya statement dari para narasumber kita ini. Insya Allah bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Saya mulai dari siapa? Pak Stono. Pak ini Pak Adi. Ya, Ini alhamdulillah baksonya berkembang terus. alhamdulillah. Terus berkembang. Seandainya ada buka cabang, oke, daerah mana yang dipilih? Kalau cabang ini ya arah-arah Palembang ini. Wah, ini bahaya nih arah ke Palembang. Sudah membaca ya. Lama cek kelahat nih. Arah Ke arah Palembang karena apa tuh? Karena di arah sana tuh yang ini Bakal berkembang. bakal berkembang, ya. berkembang. Pak Ade, kalau kita misalnya mau buka usaha, apa yang pertama kita lihat? Misalnya tuh apa ya, feeling kita nih, ini kayak tempat ini bakal laris, ini kayaknya tidak ini deh. Kalau menurut pandangan Pak Ade? Kalau feeling aku tuh
tempatnya nyari aman dulu. Aman dulu. Aman dari ormas. Tidak kriminal. Yang jelas kriminal lah. Dari Pasti kriminal. ya. Buat hati nyaman. Tempatnya tuh Oke, siap. rawan apa tidak kan. Ada pencurian, Ya, Masyarakatnya Yang lebih seneng kemana Pak De? Yang ada pemukiman atau perkantoran? pemukiman. Pemukiman ya. Kalau perkantoran itu kan waktu-waktu tertentu ya. Kalau Ya. pemukiman kan tiap hari Masih ada. masih ada. Oke, Pak De, kita pengen dengar statementnya apa tuh Pak De sebelum kita tutup, apa nih harapannya nih? Harapan Untuk usaha bakso kita, kemudian juga untuk di paguyuban ini. harapannya apa ya? Semoga berkembang terus Semoga berkembang terus. dan mendapatkan kredit dari bank. Insya Allah. Tapi maaf, kita ikut kredit nggak? Dapat ya? Insya Allah ini belum. Oh, belum. Oke, untuk seluruh bank yang ada di Muara ini apa nih peluang marketing nih, apa peluang apa? Bisa merangkul ini. Iya nih, peluang bagus nih para paguyuban bakso nih. Yang penting bisa menjanjikan. Oke. Pak De, pernah merasakan mana gini, Keluh kesah. keluh kesah capek nih, pengen ganti profesi lah kayak gitu. Kalau Pengen- ganti profesi tidak, Pak. Soalnya jualan tuh tidak cuma bakso ya aku dulu tuh merintis. Oh, oke. Jualan es potong itu sudah. Oke. Jualan somai Oke, sudah. siap. Oh. Jualan model sudah. Yang terakhir bakso inilah sampai sekarang. Oh, Sudah tahu bisnis. bisnisnya Sangat menjanjikan. sangat menjanjikan nih. Bakso inilah sampai sekarang. Tidak, sorry. Tadi yang usaha dagang-dagang tadi itu di Tanjung Inim sama di Muara Inim dilakukan atau sebelumnya di sini? Sebelum di Muara Enim kan di Tanjung dulu, di Ah. Kotaunan. Di Ah. Tanjung itu jualan bakso keliling. Hmm. Waktu itu masih pakai lampu strongeng kalau Strongeng. malam. Tarian bakso itu masih semangkuk per porsi itu Rp1.000 zaman dulu. Oh. Rp1.000. Masih rawan pulau. Oh. Ini apa trayeknya Pak Di zaman itu? Zaman dulu itu dari Tegarejo Tegarjo. ke pasar, Oke. ke Saringan, Mhm. ke SS, Oke. lewat karantina, Bedeng Ngobak, Hmm. ngulang balik lewatnya Dusun Tanjung. Waktu di Saringan, Eh, bedeng berapa yang sering dimasuki? Saringan keliling Pak. Saringan tuh dari blok Gang 1 nyampe Hotel Raplesia itu masuk kalau Apal Ngapa aku bertanya? Karena sering. juga. Karena aku mainnya di sana dulu. waktu itu. Untuk seluruh apa tuh penghuni Saringan. Nah, ini dia. Saringan. Dulu ketapnya Pak Di siapa di situ? Dipanggil. Saringan itu kalau Mangkal Lamun tuh dekat Hotel Raplesia. Orang Raplesia situ, kantor pos. Kantor pos. Iya. Oke, catur natur kalau makan PMI nah, bakso catur di depan itu. Soalnya di situ kan ada kenalan yang jualan tekwan dulu. Iya, benar, oke. Nah, kalau Pak Adil dipanggilnya apa di situ? Kate panggilan Kate itu kayak- cuma bakso aja. Bakso. Oke, sip. Alhamdulillah Kancu Kunian, beliau sekarang sudah ada di Muara ini dan berkat zaman itu Katekas Bon. Katekas. Oke, sekarang Pak De Harum nih. Pak De, ini kan jualan di pasar Pak De. Iya. Nah, kemudian berarti beli bahan di situ. Iya. Ngolahnya di di mana? Penggilingan deket pasar situ. Nah, kemudian gini Pak De, sudah berapa tahun kita berlangganan dengan ini apa langganan itu? Sudah sekitar 8 tahunan kalau yang di pasar Pasar ini. itu ya 8 Iya. tahun ya. Yang sesudah keliling itu kan langsung di pasar, jadi sudah sekitar 8 tahun di pasar itu. Nah, itu pas ngolah Pak De, itu bersama istri ya. Iya. Suka nggak istri Pak De? Enggak, Pak. Pernah ngomong, Mama sini punya ini kalau Enggak. apa belanja lamonian. Setia. Setia, Tipe setia masa, ya. keren, keren. Kalau saya itu kan belanja yang buat digiling, kalau istri saya yang buat kayak sayuran, ini segala Oh, itu macamnya yang ini. bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Ya, Berbagi tugas. jadi berbagi Bagi tugas tugas. ininya. Iya. Oke, oke. Nah, Pak Di apa nih harapannya Pak Di? Kita di pedagang bakso khususnya di Muara ini, apalagi setelah Pak Di bergabung di mana di Paguyuban ini. Harapan saya ya setelah ini ya semoga usaha Berkembang. saya
berkembang, sukses, Ya. dan paguyuban ini terus berlanjut. Bagus. Jangan sampai berhenti kalau bisa. Apalagi ada yang nyalon jadi caleg Pak De ya. Aja beda pilihan kayak gitu. Pak De, kalau pulang ke kampung ke Wonogiri biasanya? Kadang kalau lebaran, Pak. Oh lebaran ya. Ya. Nah gini Pak De, kita kadang-kadang gini, kalau kenapa sih kalau pulang tuh lamonian? Sebulan. Kangen kadang yang pelanggan-pelanggan. Iya Pak De, kami maaf Pak De, Pak biasanya Pak balik tuh pas deket puasa ya. Iya. Nah, Pak De, pernah kangen enggak dengan kami di sini? Pernah mikirin Ada, kami Pak. dah ada bakso, ada makan bakso. Ada kadang ditelepon sama pelanggan itu kok Heeh. belum jualan kan. Oh iya benar oke. Kalau masih di Jawa, masih di ini. Oh iya. Nah, kalau Kapan balik kan gitu. kalau misalnya Pak De liburan ke Jawa, Nah, apa aktivitas di sana Pak De? Misalnya biasanya kan sebulan, 2 bulan ya, Iya. kadang ngaco. Ngapain Pak De? paling cuma 2 minggu, Pak, kalau saya. Oh 2 minggu, 2 oke. minggu. Paling lama sebulan itu Sebulan, kalau ada acara ini kan. Oh iya. Siap, siap, siap. Sip. Oke Kanci Kunian, sekarang kita ke siapa nih? Pak De Dudung. Lupa ya. Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman. Ketua KSP. Iya. Pak De, Siap. ini kan apa tuh kita ngurus anggota hampir 150 orang. Siap. Beraneka ragam watak, beraneka ragam keinginan. Itu caranya merangkul kawan-kawan kita ini gimana? Ya, kita minimal setiap ada kesempatan saya datang. Saya datang, saya tidak pernah mandang kalau tukang bakso itu mau yang pakai kerupak, mau yang sudah makmur ataupun yang sudah ini, saya tidak pernah memandang, Pak. Saya juga membantu anggota paguyuban ini tidak pernah pilih-pilih. Oke, siap. Siapa yang nelpon saya yang minta bantu, siapapun saya layani. Kuncinya memang untuk kemanusiaan. Pernah nggak Pak De ada anggota kita yang lagi penjualan anjlok? Oke. Nah itu pernah ada yang kas belum? Atau misalnya ada kebutuhan untuk bayar sekolah, SPP segala macam, bantu dulu katanya. Kayaknya kalau sampai saat ini ya Nggak ada. mungkin karena ekonominya ya stabil, Stabil. mungkin dari usaha ini ya. Ya karena ya kalau memang benar-benar kan, kalau mereka ini benar-benar berdagang, benar-benar ini uang itu tidak digunakan ke hal-hal yang negatif, tidak ada ceritanya mereka rugi, itu tidak ada ceritanya. Karena orang pasti butuh makan. Nah, Iya, ya. Pak De, sebelum kita tutup, kita pengen dengar apa Pak De keinginan Pak De, keinginan teman-teman dalam paguyuban ini yang apa terhadap Pemda, terhadap pemerintah, terhadap juga tadi mungkin tadi benar tadi kayak tadi tuh apa kredit bank. Kur. kur. Siap. Silakan Pak De. Jadi silakan harapan disampaikan. saya yang pertama dari unsur pemerintah kan, kita ini kan sebagai pelaku UMKM kan sebenarnya Pak. Kalau bisa khususnya dinas perdagangan lah, bisa syukur-syukur memberikan pelatihan kepada kami ini Pak. Semoga ada pelatihan sehingga para anggota paguyuban ini memiliki sertifikasi halal. Oh iya. Karena kitanya jadi masalah gini Pak ya. Setelah kita dibully, setelah kita diberitakan hoax, karena kita tidak mempunyai sertifikasi halal, itu sering jadi mainan. Itu. Kemudian kalau untuk penegak hukum khususnya yang ada di wilayah manapun, saya mengharapkan mohon bantuannya sekiranya kalau seandainya mungkin para pedagang bakso ini mengalami ya mungkin kriminal lah istilahnya. Ya saya mohon bantuan lah, siapapun itu. Silahkan ngubungi kalau memang tidak ada keluarganya, kalau memang dia pedagang bakso, silahkan hubungi seluruh pedagang bakso, pasti dia akan membantu gitu. Oke, sip. Jadi Kanci Kunian dan juga mudah-mudahan aksi acara kita malam hari ini bisa membuka dan juga bisa memberi inspirasi bagi kita semuanya. Pak De, kunci suksesnya apa Pak De? Kunci suksesnya rajin, Pak.
rajin. harus rajin. Tidak berbuat negatif. Oke, sip. Oke semuanya, Kancu Kenian, saya DJ Anggi bersama dengan narasumber akan segera pamit undur diri. Mudah-mudahan aksi acara Mance Manjangin Cerita kita malam hari ini bisa membuka mindset kita bahwa ternyata usaha sendiri jauh lebih enak. Dan inilah para pelakunya. Kancu Kenian, saya DJ Anggi bersama dengan narasumber kita dari Paguyuban Pedagang Bakso Muara Enim dan Tanjung Enim. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muara Enim.